Di dalam masjid ada aturannya, kan rezekinya diatur oleh Allah dan sebagainya. Maka kalau kita genggam aturan itu, kita akan mendapatkan perlindungan, naungan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara fungsinya masjid-masjid ini kalau kita dapati ini bisa berfungsi kaitan erat dengan doa. Ya. Maka manfaatkan kalau sudah ke masjid. Manfaatkan dengan baik. Ini isyarat-isyarat yang sangat tinggi sekali teman-teman sekalian. Ya apalagi kalau ini sudah bergabung dengan waktu-waktu tertentu. Ya, waktu-waktu tertentu yang mustajab. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini diantara hal yang oleh Nabi SAW itu ditekankan, bahkan kalau kita mau rihlah, gitu kan, mau kemudian, ya taruhlah kita katakan sekedar jalan-jalan pun kan itu rihlah ya. Nabi mengatakan, la tasyuddur rihal, jangan kuatkan keinginan untuk jalan-jalan, ya, kecuali ke tempat-tempat yang bermanfaat. Jadi jalan-jalan pun Nabi mengisyaratkan cari tempat yang bermanfaat. Manfaatnya apa buat kita? Ada kesan yang bisa digali nggak ke pengetahuan, terutama untuk meningkatkan iman. Cari tempat-tempat yang bisa meningkatkan iman. Jangan sampai cari tempat yang bisa menggugurkan iman. Jalan-jalan ke tempat yang maksiat, pemandangannya bisa meruntuhkan hafalan Quran kita, atau menghilangkan misalnya nilai-nilai kebaikan yang selama ini telah kita tata. Kan? Cari tempat yang bermanfaat, menambah ilmu, menambah wawasan, menguatkan iman. Dan kata Nabi, di antara tempat-tempat itu ya ini yang paling utama. Udah nambah ilmu tentang sejarah kehidupan kita, sejarah spiritual yang berlangsung, ya bagaimana kehidupan di masa lalu ditata dan sebagainya, yang melahirkan peradaban, iman juga kita semakin kuat. Kalau tak mampu kita mendatangi satu di antara tiga ini, maka ini ambil yang paling standar, yaitu masjid pada umumnya. Makanya masjid dalam Al-Quran pun disebut dengan kalimat yang bentuk jamak dilekatkan kepada pemiliknya, yaitu Allah. Masajid Allah, masajid Allah. Ya, kalimat masjid pertama kan di Al-Baqarah itu, ya. Kita temukan di ayat 114 itu, ya, ketika Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah." Kemudian di At-Taubah ayat 18 kan, "Innama ya'muru masajidallah." Masjid-masjidnya Allah, masjid-masjidnya Allah. Supaya ada kesan pada jiwa kita, walaupun kita nggak mampu ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, ya semua masjid milik Allah. Minimal kita datangi masjid dekat-dekat kita. Ya, ada Al-Ikhlas, ada Al-Ihsan, ada Al-Hikmah, ya ada Al-Adalah dan sebagainya. Semua Masya Allah itu ya, masjid-masjid itu kata Allah bukan milik orang yang bangunnya, bukan milik orang yang donasinya paling banyak gitu kan. Kalau sudah jadi itu semua adalah masjid-masjidnya Allah, hukum Allah yang berlaku. Makanya masuk dengan keluar caranya beda. Di dalam masjid ada aturannya, kan rezekinya diatur oleh Allah dan sebagainya. Maka kalau kita genggam aturan itu, kita akan mendapatkan perlindungan, naungan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara fungsinya masjid-masjid ini kalau kita dapati ini bisa berfungsi kaitan erat dengan doa. Ya. Maka manfaatkan kalau sudah ke masjid. Manfaatkan dengan baik. Ini isyarat-isyarat yang sangat tinggi sekali teman-teman sekalian. Ya apalagi kalau ini sudah bergabung dengan waktu-waktu tertentu. Ya, waktu-waktu tertentu yang mustajab. Nanti sebelum masuk ke waktunya, saya ingin tegaskan dulu beberapa tempat-tempatnya. Di-clear ya. Yang pertama adalah masjid. Jadi sedapat mungkin kita coba hadirkan motivasi-motivasi yang kuat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kan banyak sekali motivasi yang tinggi sekali. Ya, kalau ke masjid kita mendapatkan ini, gitu kan. Kalau kita diminta kuat untuk berjamaah, gitu kan. Apalagi tetangga masjid. Di antara hikmahnya apa? Balik ke kita lagi. Supaya doa kita cepat terkabul, ada ketenangan dalam jiwa. Jadi di hukum Islam itu, kalau ada yang sifatnya memaksa, wajib, berarti itu urgent, sangat urgen untuk kita dapatkan. Ya kan? Itu penting bagi kita, karena itu dipaksa untuk mendapatinya, supaya kita dapat kemuliaan itu. Baliknya ke kita lagi, itu saking sayangnya Allah. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan dipaksa. Ya, sama kayak orang tua juga kan, kadang memaksa kita untuk mengerjakan sesuatu, karena ada manfaat untuk kita. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain orang tua maksa kita? Ya kan? Padahal yang benar kan demikian kan, dan Allah maha benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau dilarang itu untuk menjaga kehormatan kita, makanya hukumnya haram. Haram itu kan seakar dengan kata hurmah, diserap ke dalam bahasa Indonesia dihormat, ya kan? Jadi hukum haram itu untuk menjaga kehormatan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Itu kalau cara berpikir kita benar, paham, kita akan mengerti tentang hikmah kehidupan. Nah kemudian teman-teman sekalian, ini kita dapatkan masjid. Lalu selanjutnya ada mihrab. Mihrab ini mempercepat juga terkabulnya doa. Ya, ini isyaratnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37. Ya, pada kisahnya Sayyidah Maryam alaihissalam, ya, dan pamannya Nabi Zakaria.
Maryam ini anaknya Imran, kan? Imran bin Matan. Imran bin Matan nanti naik ke atas, nyambungnya ke Nabi Harun, ya keturunannya. Imran bin Matan. Imran punya istri namanya Hannah, ya kan? Hannah punya saudari perempuan namanya Elizabeth, atau Elizabeth, orang Latin Eropa menyebutnya Elizabeth alias Sobat. Nah, Elizabeth ini punya suami namanya Zakaria. Jadi ini pamannya nih, ya Maryam ini ke Zakaria, ini sepupu, ini pamannya, ya kan? Keponakan ya. Jadi ini Zakaria, ini pamannya Maryam, gitu kan? Kemudian yang paling menarik, teman-teman sekalian, Hannah ketika mengandung Maryam itu Imran sudah meninggal. Ya, dan Imran itu orang soleh, ya termasuk imam besar lah yang hadir di zamannya pada masa itu, dan meninggal dunia. Lalu Hannah ini ketika mengandung juga bermohon kepada Allah supaya anaknya itu nanti bisa menjadi pengabdi yang baik, ya soleh gitu kan, kemudian dekat dengan Allah, dan memang disiapkan, dinazarkan supaya ini anak satu ini menjadi anak yang soleh untuk mengabdi dalam urusan agama saja. Nah, itu visi dalam kehidupan. Ya, kita kan harus bisa petakan nih, anak pertama misalnya jadi ahli tafsir, kedua ahli hadis dan sebagainya. Jadi kompleksitas kehidupan yang dihadapi, ada solusi di keluarga, itu yang melahirkan sakinah, ketenangan, ada solusi. Nah, ini Maryam diharapkan demikian saat dalam kandungan, dan harapannya laki-laki, begitu lahir perempuan. Dan Allah tegaskan, perempuan punya keistimewaan, jangan salah, ya kan? Nah, ini sebetulnya ayat yang sangat tinggi nilainya, karena saat sementara di barat, apalagi jauh sebelum itu, apalagi di jahiliyah ya, yang seakan tidak punya nilai, bahkan di salah satu kepercayaan itu perempuan tuh nggak punya nilai. Kalaupun ada di satu tempat ibadah ada perempuan banyak, itu ibadah belum bisa dilakukan kalau belum ada satu laki-laki, ya kan? Nah, jadi keadilan tentang mengangkat derajat perempuan, yang diangkat, ditinggikan dan sebagainya, justru datang dengan risalah Islam. Ya, yang dulu perempuan nggak dapat warisan, dipandang rendah, datang Islam memberikan nilai warisannya, menjelaskan fungsi hikmahnya. Datang Islam mengangkat derajat perempuan, bahkan kalimatnya tinggi sekali. Walaysa dzakaru kal untha. Ya, falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal untha. Hei, jangan salah. Jangan kau pandang rendah, perempuan punya keistimewaan yang nggak sama dengan laki-laki. Di situ ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada fungsi hidup yang nggak bisa diselesaikan laki-laki di perempuan. Ada fungsi hidup yang nggak bisa diselesaikan perempuan di laki-laki. Dipasangkan untuk membangun harmoni. Karena itu pasangan ini disebut dengan zauj, yang saling melengkapi. Nggak bisa berdiri sendiri, ya couple. Jadi saling melengkapi. Ya, kalau dipisahkan justru nggak enak dilihat. Ya, sesuatu yang berpasangan itu kan saling melengkapi. Ya, sendal tuh kanan dengan kiri kan nggak bisa disamakan. Karena itu nggak boleh kita mengatakan persamaan laki-laki dan perempuan. Nggak sama, berbeda yang berkeadilan. Awas ya, sama dengan adil itu beda. Nggak boleh semua beban diberikan dengan sama. Nggak bisa tugas-tugas tertentu disamakan laki-laki perempuan, nggak bisa. Ada fitrahnya, fitrah. Terus kalau mau disamakan beban laki-laki misalnya yang lebih kepada tenaga, ya, yang kuat, ya, tampilan yang kuat, wibawa yang khusus, lalu ingin diberikan pada perempuan, akan jadi aneh, akan jadi beban. Apalagi tugas-tugas khusus perempuan misalnya, mengandung, menyusui, memberi ASI, pengen di cover sama laki-laki, ya merubah fitrah gitu. Ya, jadi udah kalau laki-laki aja, perempuan aja, jangan dipaksain, ya. Nama Nia aja, nggak usah jadi Kurniadi gitu kan. Kurniadi aja, nggak usah dinia-niain. Kan? Udah, karena ada fungsi hidup yang memang nggak bisa saling harus disamakan. Jadi persamaan gender itu isu-isu yang justru meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan, baik laki-laki atau perempuan, ya kan? Jadi itu harus dipahami, itu udah fitrah. Ya, justru menolak fitrah hidupnya malah susah. Ya, menolak fitrah hidupnya malah susah. Tapi aku kan laki-laki yang terperangkap dalam jiwa perempuan. Alah, udah nggak usah, udah bahasa-bahasa yang nggak jelas. Udah gitu ya, udah perempuan aja, laki-laki aja. Semua punya kebaikan-kebaikan tersendiri. Nah, ini lahirlah Maryam. Ya. Kemudian yang paling menarik, ditata itu. Semua berebut ingin merawat Maryam. Karena memang waktu itu diprediksi bahwa diharapkan ada anak yang saleh, yang lahir, yang tumbuh mulia. Karena bapaknya imam besar, kan semua pengen banyak merawat. Sekarang aja kalau ada anak-anak kan, ayahnya meninggal gitu kan, atau ibunya meninggal dan sebagainya, semua kan pengen gitu kan, karena ada sifat kasih yang dalam di manusia itu ya, kepada bayi-bayi yang masih suci, yang fitrahnya itu kan suci. Makanya di konvensi internasional juga nggak boleh menyakiti anak-anak tuh dengan kelembutan dan kesuciannya, ya kan? Makanya saya sering juga merasakan gitu, kalau kita mau marah sama anak kecil itu susah. Kenapa? Allah aja nggak marah kok. Anak ini belum balik, belum dihisab. Terus kita ini sudah balik, sudah dihisab. Kita yang banyak dosa mau marah kepada anak tak berdosa, kan jadi bingung gitu.
Ya, jadi bingung, makanya agak susah juga gitu ya, kecuali mengarahkan pada hal-hal yang sifatnya lebih positif. Ya balik ke sini ya. Maryam tumbuh, akhirnya kemudian dirawat oleh Zakaria pamannya sendiri. Ya, dari jalur mahram yang lebih dekat. Kemudian juga ilmunya sangat luar biasa, saleh, pintar. Jadi kita juga kalau mau nitipkan anak pada guru ya cari yang pintar dan saleh, ya kan? Kalau yang pintar aja banyak, yang soleh kan terbatas, ya kan? Tapi kalau soleh saja nggak pintar juga bermasalah gitu kan, karena butuh bimbingan-bimbingan yang kuat dalam kehidupan. Maka dirawat ini. Nah, yang menarik kemudian seperti amanahnya Imran sebelumnya ditata dengan baik, dibuatkan tempat yang khusus untuk diabdikan, untuk mengabdi. Maka dibikinkan, dikhususkan mihrab untuk Maryam. Mihrab. Ya. Nah, ini baru terjadi di zamannya, seorang perempuan mengabdi untuk agamanya gitu kan. Kan dibuatkan mihrab khusus, ya itu yang sangat menarik pada saat itu. Nah, nanti kunci mihrabnya dipegang oleh pamannya ini, Zakaria alaihi salam. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan diberikan oleh Zakaria, ditata dari kecil betul, disiapkan. Ya, yang menarik apa? Ketika semua ini disiapkan, diberi nama yang terbaik, Maryam gitu kan, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diniatkan dengan kuat, dicarikan guru yang bisa mendampingi sekaligus mengajarkan, dibuatkan tempat yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa respon yang terjadi dalam Al-Qur'an? Turun jawaban. Perhatikan jawabannya teman-teman sekalian. Ini saya 35 ini dari mulai ibunya mengandung ya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Saya ceritakan tentang Maryam ya. Kemudian 36-nya itu saat lahir perempuan, 37-nya itu terkait dengan setelah dia punya mihrab. Nah, apa yang terjadi? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua ikhtiar orang tua itu. Ikhtiar ibunya, ayah sebelumnya, kemudian juga melibatkan pamannya dan orang sekitarnya. Fataqabbalaha rabbuha. Tuh yang turun sifat rububiyah. Sekali lagi sifat rububiyah menggunakan kalimat Rabb, perawatan, pemberian kebutuhan, itu kan, perlindungan dan sebagainya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanah wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ya kan? Wajada 'indaha rizqa. Maka semua ikhtiar orang tua ini dan kerabat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah terima, maka Masya Allah, Allah yang akan merawat sepenuhnya, memberikan segala kebutuhan dan sebagainya. Jadi tugas kita ini, para orang tua, itu hanya menghadirkan ikhtiar terbaik, berproses, menyiapkan. Nanti biarkan takdir Allah yang berjalan. Kalau kita ikuti semua pedoman berkehidupan ini dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, pasti Allah menepati janji. Ya, Quran surah ketiga ayat 9, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Pasti diberikan. Maka diterima oleh Allah ikhtiar ini kan. Kemudian apa yang terjadi? Wa ambataha nabatan hasanah. Dijaga oleh Allah langsung, itu kan? Perawatan pertumbuhannya. Nah, yang paling menarik adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Nabi Zakaria yang pegang kuncinya, ya, dititipkan untuk memberikan kebutuhan dan sebagainya. Setiap kali masuk ke mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Sudah ada semua kebutuhannya. Dan kalimatnya menggunakan rizki, rizqa. Ya, wajada 'indaha rizqa. Jadi semua ada. Bahkan para ulama tafsir pun menginformasikan kepada kita bahwa hal-hal yang nggak didapati di masanya, di musimnya, itu ada. Kalau digambarkan misalnya bukan waktunya musim jeruk, ada jeruk. Itu kan hal yang menarik. Kalau musim anggur ada anggur, musim jeruk ada jeruk, itu biasa. Ini musim jeruk, adanya anggur. Jeruk ada, anggur ada, di kompleks semua ya. Ya, terus luar biasa lah gitu ya, lengkap gitu. Nah, apa yang terjadi? Pamannya kan tanya, ya Maryam wa anna laki hadza. Maryam dari mana semua ini? Ya, pamannya tahu kemuliaan Maryam, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan oleh para orang tuanya dan sebagainya gitu kan. Apa yang terjadi? Anna laki hadza, dari mana semua ini? Qalat, dia jawab, huwa min indillah. Semua ini rezeki yang dimaksudkan min indillah, insya Allah Subhanahu wa taala. Min indillah. Nah. Oh, ya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah berkehendak akan memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batasan. Ya, siapa yang Dia kehendaki tanpa batasan. Baik. Ini menarik kan? Nah, perhatikan cara baca Nabi Zakaria yang menjadikan kita terinspirasi dari itu. Jadi kalau ada di Al-Qur'an atau di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kalimat-kalimat begini, yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Seperti di Al-Bukhari nomor hadis 71 ya, di Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi itu berarti posisi yang kedua, topik ketiga, topik ketiga setelah Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, kemudian
bab yang ke-13 di Kitabul Ilmi. Ya, hadis nomor 71 riwayat Muawiyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Ya. Nah, siapapun yang diinginkan. Jadi jangan kita menyimpulkan oh kita nggak diinginkan, tidak. Masuk ke dalam hukumnya, sistemnya. Apa itu? Yufaqihu fid din. Allah akan bimbing ya untuk paham, cinta tentang urusan-urusan agamanya, memahami urusan agamanya. Jadi kalau dia sholat, dia berusaha untuk memahami, ya kan, bacaan, gerakan dalam sholat sehingga bisa mendukung kekhusyuan dia dalam sholatnya. Demikian amalan yang lainnya. Jangan sampai haji, tawaf, gitu kan, wukuf, gak ngerti yang dilakukan, gak ngerti yang dibaca. Dia berusaha. Nah, itu ketika dia punya hasrat demikian, hasrat mengaji, walaupun jauh, dia online, dia coba gunakan kuota untuk bisa belajar. Orang lain kuota dipakai TikTokan, orang lain kuota dipakai main media sosial dan sebagainya. Dia gunakan untuk ngaji. Itu sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Allah. Kan? Nah, ini juga kalimatnya indah nih. Kata Maryam alaihissalam, "Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab." Allah akan memberikan rezeki tanpa batas kepada siapa yang dikehendaki. Kita jangan menyimpulkan cuma Maryam saja, bukan. Kalimat ini justru membawa kesan kepada kita untuk masuk dalam lingkup yang dikehendaki Allah itu. Nah, Nabi Zakaria membaca ini. Karena itu beliau menyimpulkan, wah gitu kan, saya pun harus bisa masuk dalam hal yang dikehendaki itu. Ya, maka apa yang terjadi? Beliau membaca tentang rezeki ini. Rezeki itu kan pemberian yang sifatnya luas, bukan hanya berupa materi saja, tidak. Ya, keturunan itu rezeki, ketenangan itu rezeki. Jangan dibatasi rezeki pada uang, makanan, pakaian, tidak. Ketenangan rezeki, kan, keturunan rezeki. Maka apa yang terjadi? Beliau pun kemudian bermohon di mana? Di mihrabnya Maryam itu. Minta kepada Allah. Mintanya di sini di mihrab ini. Ya, dari mana taunya? Lanjut ke ayat 38 sampai 39-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana di mihrab itulah kemudian Nabi Zakaria langsung bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kan? Maka beliau bermohon, ya Allah, ya disebut namanya Al-Wahhab, dan Rabbi habli, ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas, yang tidak punya batasan dalam pemberian. Mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan, aku terbatas, maka aku mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Anugerahkan kepadaku keturunan dari sisimu saja, engkau pasti mendengar doaku. Ya, kalau yang pada Maha mendengar, pada Maha Pemberi tanpa batas belum terkabul juga, mohon berikan aku jalan ya Allah. Dengan cara apa lagi aku mesti memohon? Apa yang terjadi? Ketika dimintakan itu teman-teman sekalian, dan itu dimintakannya lewat apa? Lewat sholat nih, kesini lagi. Ya, dan sholat itu kan mengandung makna apa? Doa. Selalu nyambung. Ya, selalu nyambung. Maka apa yang terjadi? Fanadathul malaika, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ini. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ya, maka tiba malaikat menyerukan, menyampaikan, kan? Membawa pesan dari Allah secara langsung, disampaikan bahwa Allah mengabulkan doamu, kau akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Ya, yang berkehidupan. Saat orang memvonis istrimu tidak mungkin mengandung, melahirkan bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, lahir dan hiduplah, namanya Yahya. Ya, nah ini teman-teman sekalian, di mana? Di mihrab. Nah, karena itulah kemudian tempat imam di masjid itu disebut mihrab, karena diharapkan imam dapat berdoa mewakili makmumnya dan cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu imam tuh unik, kadang-kadang pengen baca ayat ini di tengah-tengah setelah waladhdallin amin bisa pindah ke bacaan tertentu. Atau yang dibacakan mewakili kebutuhan makmum secara umum. Karena itu pilih imam yang baik, bukan hanya di rumah tangga, di masjid juga penting, gitu kan? Pilih imam yang bukan hanya bagus bacaannya, mengerti fikih sholat. Makanya imam itu ketika akan ngimami kan balik dulu ke belakang, ngamatin dulu. Ya, nggak ujuk-ujuk istau, lalu makmum menjawab sudah tahu, gitu kan? Tidak. Ya, istau, wastaqimu, lihat dulu makmumnya siapa. Mungkin ada anak kecil, orang mampir, orang dewasa, orang baru selesai kerja dan sebagainya. Setelah itu dia petakan, dia baca ayat sesuai dengan kebutuhan makmum. Dari panjang atau pendek kemudian ayatnya sampai makna ayat yang mewakili makmum secara umumnya. Itu fikih sholat namanya. Ya, makanya nggak sembarangan pilih imam. Dan imam bukan jabatan dunia. Makanya kan saya bahas dari awal, ini akhirat nih. Jangan pejabat dunia pengen jadi pejabat akhirat di masjid, tuh kan? Ya, saya pengen jadi imam. Ini nggak bisa, Pak. Kenapa? Saya departemen saya kan direktur. Tidak juga gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ke masjid harus tahu. Kalau direktur tahu fikih sholat silahkan, tahu fikih imam silahkan. Ya, jadi sesuai dengan tempat, sesuai dengan makom. Nah, ini rahasianya. Nah, karena itulah kemudian di rumah juga kita bisa bikin mihrab, tempat khusus untuk kepentingan ibadah saja. Jadi nggak boleh bercampur, syaratnya nggak boleh bercampur. Ya, kalau ada ruangan, ya nggak harus besar.
musola, saya ada khusus mihrabnya. Kalau nggak ada ruangan pun, ini kan mihrab tadinya ada pembatas yang membatasi. Ya kita bisa gunakan dalam bentuk kiasan. Artinya saya cuma punya petakan, misalnya apa, punya petakan tuh udah hebat nih punya gitu. Ya saya dulu ngontrak di petakan. Ya datang-datang ngontrak ke petakan ini, terus kita hamparan sejadah. Tapi mihrab kita di situ. Artinya nggak boleh dicampuri yang lain-lain. Ya jangan makan di situ, jangan ngobrol urusan dunia di situ. Jangan pasang status di situ, jangan foto ceklik kabarin teman lagi di mihrab, jangan diganggu ya. Tidak juga. Tepikan semuanya, gunakan untuk ibadah saja. Begitu Anda gunakan tempat itu untuk kepentingan ibadah, apa yang terjadi? Doa cepat terkabul. Bahkan ada satu kedahsyatannya, Allah mengabulkan ini sebelum dimintakan. Ya, karena itu jadi kebutuhan, Allah berikan apa yang dibutuhkan, walaupun dia tidak harus menyampaikan apa yang diinginkan. Kan? Ini kebutuhannya diberikan. Inilah mihrab. Ya. Nah, ini dua diantaranya teman-teman sekalian, ya. Ada tempat-tempat yang sangat baik lah, tempat-tempat yang sangat bagus ya. Jadi masjid sudah kita dapatkan, mihrab juga kita dapatkan, kan nanti ada turunan-turunan ke bawahnya. Ya kalau masjid kan nggak mungkin kita bisa bikin di rumah ya, kecuali musola kalau di rumah turunannya tempat sholat. Ya mihrab bisa kita kelola. Ya sepanjang kita khususkan tempat untuk beribadah saja, berdoa saja, walaupun sehamparan sejadah. Minta di situ lewat sholat.